Makanya jangan ada pantangan makan apapun selagi halal, tidak syubhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar, tidak kebanyakan. Maka mulai saat ini untuk mengawali itu semua, berdamailah dengan makanan. Bagaimana caranya berdamai dengan makanan? Ingat, kita adalah khalifah fil ard yang diberikan visi misi rahmatan lil alamin. Maka berbuat baik kepada seluruh alam semesta dan lain sebagainya. Ketika makanan sudah dihidangkan di piring kita, sampaikan maaf kepada makanannya. Wahai makanan, maafin aku karena aku telah suuzon sama kamu. Aku telah menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat di mulutku, jadilah nyaman di perutku, jadilah berkah untuk darah dan dagingku, jadilah obat segala penyakitku, jadilah sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Berdamai dengan makanan. Maka ketika kita berdamai dengan makanan, makanan masuk ke dalam perut kita, akan nyaman, akan nikmat di mulut, akan nyaman di perut, akan berkah untuk darah daging kita, akan menjadi obat yang menyembuhkan penyakit kita, dan menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kita. Silakan berdamai dengan makanan. Silakan berdamai dengan makanan. Karena setiap makanan memiliki ruh, mereka bertasbih kepada Allah. Apalagi ketika kita mau makan, berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu, sehingga hamba masih bisa makan saat ini. Hamba mohon ya Allah, berkahi makanan ini, jadikan setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya sumber obat yang menyembuhkan penyakit hamba. Berkahilah makanan ini ya Allah. Jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Begitu makan, enak di mulut, nyaman di perut, berkah untuk darah dan daging kita, menjadi obat segala penyakit kita, dan sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kita. Itu teman-teman. Oke? Begitu kita makan selesai, ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala nikmatmu. Engkau karuniakan kenyang pada perut hamba. Hamba mohon ya Allah, karuniakan pula rasa kenyang ini kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan. Berkahi makanan yang hamba makan, berkahi yang memasaknya, berkahi yang menyajikannya, berkahi yang membelinya, berkahi yang menjualnya, berkahi seluruh para petaninya, berkahi semuanya ya Allah. Sok, berdamai dengan makanan. Jika di dalam makanan itu ada protein, ada gizi, ada karbo, ada nutrisi, mereka akan bekerja jauh lebih baik daripada kita memprasangkainya, daripada kita menuduhnya, daripada kita memusuhinya. Itu teman-teman. Semua tergantung dari diri kitanya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubah. Berubahlah. Enak. Makanan apapun udah gak ada lagi pantangan. Mau makan apapun gak ada lagi pantangan. Karena semua makanan berdamai dengan diri kita. Gak bermusuhan. Namanya berdamai itu enak. Akan nyaman di perut. Namanya dimusuhin gak akur. Makanya kambuh. Namanya bermusuhan itu gak akur. Makanya bergemuruh. Jangan salahin makanan, jangan tuduh makanan, jangan musuhin makanan. Damailah dengan alam semesta. Karena kita adalah khalifah fil ard yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita ngaku rahmatan lil alamin kepada makhluk masih suka nyalahin. Makhluk yang suka nyalahin rahmatan lil alamin model apa yang kayak gitu. Yuk berubah. Sedikit demi sedikit. Kita adalah seorang pendosa yang sedang belajar untuk menjadi orang baik. Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang saleh, orang alim yang merasa dirinya punya salah, merasa dirinya punya dosa. Yuk, siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Siap? Siap untuk berubah? Bismillah sehat, Bismillah sembuh, Bismillah waras. Power of zikir. Semangat. Power of zikir. Semangat. Power of zikir. Semangat semuanya. Yang ketiga, siapapun yang pengen sembuh dari penyakit ini, ingat, penyakit ini bersumber dari was-was di dalam hati. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air. Maka mulai saat ini jangan lagi takut dengan air. Berdamailah dengan air.
Wahai air saudaraku, menyatulah denganku, jadilah pembersih segala kotoranku, obat segala penyakitku. Jadilah kebersihan di dalam tubuhku yang melahirkan ketaatanku. Maka berdamailah dengan air. Jangan takut mandi, jangan malas mandi. Rajinlah untuk mandi. Karena yang namanya tungku api, sekali disiram gak langsung padam. Api akan mengeluarkan asap. Dari asap muncul hawa panas. Awal-awal kali teman-teman rajin mandi, jangan kaget kalau demam. Jangan kaget masuk angin. Semakin sering kita mandi, semakin padam was-was dalam hati kita. Semakin tunggu api disiram, semakin padam apinya. Maka jika kita semakin sering mandi, semakin rajin mandi, maka sehat, segar badan kita. Makanya kalau pengen sembuh dari penyakit ini, rajin mandi. Anda sehatkan diri Anda. Jangan sampai terpuruk gara-gara penyakit. Jangan teman-teman. Jangan ya. Jangan. Jadi rajin mandi. Rajin mandi. Untung suaminya setia. Coba kalau suaminya nggak setia. Ngelirik wanita lain yang lebih berisi. Ngelirik wanita lain yang lebih bening, lebih glowing. Lah ngeliat benih sendiri udah kayak jemuran kusut, kagak kering. Lemprok di kasur tiap hari. Bertemankan jaket, fresh care, minyak angin, koyo. Udah mah masih muda, udah kayak nenek-nenek. Tiap hari baunya minyak angin, tiap hari baunya koyo. Dipeluk kagak ada romantisnya, dipeluk udah kayak kerupuk enteng di mana-mana. Baju sampai gelinting, keringat sampai basah, kering lagi, basah, kering lagi, baju sampai bau apek. Ayo atuh dah. Penyakit itu jangan dimanja. Penyakit dimanja, penyakitnya betah. Mandi. Apa sih susahnya mandi? Aku kan, tapi kan, udah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubahlah teman-teman. Mandi. Mandi aja susah. Udah kayak anak kecil aja. Mandi teman-teman. Minimal setidaknya meskipun badan kurus efek sakit, minimal bersih, bau wangi. Enak gitu suami meluk gitu. Lihat tuh Siti Aisyah. Meskipun badannya kurus, Rasulullah rajin memeluknya. Meskipun dipeluk kurus, tapi bersih, wangi. Sehingga ketika dikecup keningnya, enak. Dibelai rambutnya, enak. Ini mah ngecup kening nahan nafas. Belai rambut udah kayak mendoan. Lepek minyak di mana-mana. Ayo atuh udah mandi. Mandi. Lihat Siti Aisyah ketika disebutkan dalam riwayat-riwayat. Siti Aisyah terkenal apa? Badannya kurus. Teman-teman badannya kurus nggak? Kurus kan? Namun Siti Aisyah punya nilai plus. Meskipun badannya kurus, dia bersih, dia wangi, dia harum. Lah situ kagak pernah mandi, bau apek, bau keringat. Mandi, nanti sembuh. Kenapa? Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 20. Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam bumi ada air. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah sumbernya kebersihan. Lewat perantara air Allah bersihkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan segala sihir dan gangguan goib. Lewat perantara air Allah hidupkan kembali, dihidupkan kembali sel-sel tulangnya, sendinya, syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya, jiwanya, akalnya, hatinya, ruhnya, kecantikannya, auranya, kebahagiaannya dihidupkan kembali bagi yang mandi. Kalau kagak pernah mandi, dah